Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas ruang kolaborasi, perancangan, dan perkembangan kurikulum topik 5 yang membahas tentang lembar kerja W atau Where and Why. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Leka Mutiara, Maulidia, Rensi, dan Putri Oktavianingsi. Baik, kami akan membahas hasil kolaborasi kelompok kami. Yang pertama yaitu rancangan pembelajaran dalam UBD. Kita harus tahu dulu, pendekatan UBD ini bertujuan untuk membantu dan membantu tindakan guru untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan merencanakan pembelajaran berupa pemilihan metode pembelajaran, urutan pelajaran, dan bahan sumber terkait materi yang akan dipelajari. Dalam hal ini, rancangan pembelajaran sudah didahului oleh tujuan yang jelas dan asesmen yang mendukung. Perlu dipastikan siswa memahami seperti apa bentuk pemahaman yang nyata akan tujuan pembelajaran dan persiapan yang dilakukan oleh pendukung tercapaiannya. Apa saja yang mendukung dan diperlukan untuk mencapainya? Wiggins and McTighe memperkenalkan metode Where to yang membantu guru mempertimbangkan hal-hal penting yang diperlukan ketika sedang merancang kegiatan pembelajaran. Lembar kerja W Where and Why menjelaskan pentingnya untuk menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan memahami alasan mengapa tujuan tersebut penting bagi siswa. Siswa perlu memahami kemana arah pembelajaran dengan jelas dan mengapa perlu mempelajari hal tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan pretest pada awal pengenalan materi, berfungsi untuk memaparkan sejauh mana siswa memiliki prior knowledge terhadap tujuan pembelajaran yang sedang berlangsung. Berikut ada tujuan Where dan Why. Yang pertama, mengingatkan guru untuk menjelaskan secara jelas kepada siswa mengenai tujuan dari pembelajaran. Yang kedua, siswa juga perlu mengetahui target apa yang harus dicapai serta proses penilaiannya. Next, elemen Where and Why. Ada 3 elemen. Yang pertama, siswa mengetahui di mana dan apa yang ada di pelajaran saat itu. Yang kedua, membantu guru mengetahui kebutuhan dan pengetahuan awal siswa. Yang ketiga, siswa harus dapat mengetahui mengapa mereka mempelajari hal tersebut dan apa manfaatnya. Tujuan pembelajaran. Ada 4 tujuan pembelajaran yang disusun berdasarkan taksonomi Bloom yang bertujuan untuk mentransfer tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui pengamatan video siswa dapat mengurutkan petunjuk penggunaan alat elektronik dengan tepat atau C3. Yang kedua, melalui pengamatan video, siswa dapat menganalisis ciri-ciri petunjuk penggunaan alat dengan cepat atau C4. Yang ketiga, melalui penugasan siswa dapat menganalisis teks petunjuk penggunaan alat dengan cepat atau C4. Yang keempat, melalui kegiatan diskusi siswa dapat membuat teks petunjuk penggunaan alat dengan bergotong royong atau P3. Bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran? Ya, berdasarkan tujuan pembelajaran, maka siswa akan mampu yang pertama, mengurutkan petunjuk penggunaan elektronik. Yang kedua, menganalisis ciri-ciri petunjuk penggunaan alat. Yang ketiga, menganalisis teks petunjuk penggunaan alat. Yang keempat, membuat teks petunjuk penggunaan alat. Kira-kira mengapa tujuan pembelajaran seperti itu? Tujuan pembelajaran ditetapkan dengan tujuan tertentu yang sangat penting, karena dengan tujuan pembelajaran itu akan memberikan pengalaman belajar dengan pendekatan UBD. Dengan demikian, siswa dapat lebih aktif dalam proses pembelajaran dan memahami materi tentang konsep dasar serta keterampilan petunjuk penggunaan alat elektronik. Berikut ada beberapa alasan mengapa tujuan pembelajaran itu sangat penting. Yang pertama, mengarahkan pembelajaran. Yang kedua, menetapkan standar. Yang ketiga, mengukur kemajuan. Yang keempat, memberikan motivasi. Yang terakhir, mengarahkan pengajaran. Bahasan berikutnya yaitu tentukan unjuk kinerja atau dari 6 unjuk kerja. Dalam kerangka UBD ada 6 unjuk kerja, yaitu mampu menjelaskan, mampu menafsirkan, mampu menerapkan, memiliki perspektif, mempunyai empati, dan memiliki pengetahuan diri. Dari ke-6 unjuk rasa tersebut, elemen W mempunyai aspek mampu menerapkan. Hal ini dikarenakan pada tujuan akhir, siswa mampu untuk menentukan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan penggunaan alat elektronik. Apa kriteria yang akan dinilai untuk dipahami? Berikut kriteria yang akan dinilai untuk dipahami. Yang pertama, menjelaskan, kemampuan untuk menguraikan informasi dengan jelas dan terperinci. Yang kedua, interpretasi, kemampuan untuk mengartikan makna dari sebuah informasi atau data. Yang ketiga, menerapkan,
kemampuan untuk menggunakan konsep atau informasi yang relevan. Yang keempat, perspektif, kemampuan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Yang kelima, empati, kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain. Yang kelima, pengetahuan diri, kemampuan untuk memahami diri sendiri termasuk kekuatan dan kelemahan. Sekian hasil kolaborasi kelompok kami. Terima kasih.